Saudara, hari-hari ini saya akan terus tekankan. Saudara, supaya tidak ada satupun dari kita ya, yang berhenti menjadi veteran. Tetapi menjadi orang, saudara, yang makin kuat dan makin kuat. Saudara, saya sudah terus bahas bahwa jangan jadi nomor 10. Saudara ingat ya, nomor 10 itu sepak bola, punggung belakang 10 tolong ditunjukkan. Saudara, yang pertama high price. Saudara ngomong gini ya, saya sudah dibayar sama Tuhan, sekarang gak usah minta macam-macam, udah gak usah jual mahal. Coba ngomong sama teman-teman, saya sudah dibayar sama Tuhan, sekarang gak ada lagi jual mahal. Saudara, ada banyak orang high price. Ya, kalau saudara apapun harus diminta-minta, tolong ya, please ya, saudara, itu jual mahal. Saudara, kemudian saudara kita gak ada high maintenance. Saudara, artinya gak usah dirawat. Saudara ditaruh di pojok, hidup berkembang jadi berkat. Taruh di bawah seperti Yusuf, saudara, jadi budak, dia menaklukkan seluruh Mesir. Saudara ditaruh seperti Daud, saudara, dijadiin preman, dia bikin pasukan terkuat. Saudara jadi orang, gak usah pakai high maintenance. High maintenance apa? Tinggalnya di istana. Maunya naik Mercy. Saudara maunya, saudara ya, dibayarin mahal. Udah gak zaman. Bilang, saya taruh mana saja, saya akan menaklukkan, jadi berkat, jadi ajaib. Apapun di tangan saya akan jadi besar. Bahkan sampah akan jadi berkat. Saudara, Tuhan taruh saya di kota ini. Pada waktu saudara 25 tahun yang lalu Tuhan taruh di kota ini. Saudara, ini adalah kota yang tidak ada satu mall pun. Ini kota yang paling hijau. Saudara, ini kota isinya sampah. Tapi hari ini saudara, ada lebih dari 7 mall saudara di kota ini. Saudara, hari itu tidak ada satupun sekolah Kristen. Hari ini puluhan sekolah Kristen, saudara. Sekolah dalam bentuk SD, SMP, SMA. Saudara, hari itu yang datang ke saya pertama kali, saudara. Saudara, orang yang rambutnya gondrong. Saudara pencuri, saudara pelacur, bekas pembunuh. Tapi hari ini semua mereka menjadi saudara raksasa-raksasa iman. Semua mereka menjadi pahlawan. Saudara, hari ini saudara, setiap mereka jadi permata-permata, jadi mutiara-mutiara yang memenangkan, saudara, bukan cuma ratusan jutaan jiwa. Dan saya mau berkata buat saudara, tancapkan itu. Saya di Mahanaim, saya di Bahtera, saya di pasukan Tuhan, saya di gereja Tuhan. Enggak ada high price, enggak ada high maintenance. Saudara, tidak ada minta saudara high fasilitas. Enggak ada. Saya orang yang kasih apapun yang orang lain tidak mau. Akan saya buat jadi kemuliaan Tuhan. Kasih saya. Tembok yang buat orang lain terlalu tinggi. Maka kita akan terbang. Sorry ya, kita udah gak lompat, terbang. Saudara, kasih kami daerah yang paling menakutkan. Saudara, maka kita akan lihat daerah yang paling menakutkan, tempat lawatan terbesar terjadi. Dan itulah ciri dari pasukan terdahsyat. Amin. Oke, sekarang saudara ya, tolong PowerPoint-nya. Saudara, sekali lagi, saudara, yang pertama, kita akan masuk yang pertama, saudara. Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, ini yang pertama kali kita mau patahkan. Saudara, kita mau bilang sama semua orang di sekeliling kita. Saudara, saya orang yang terdahulu. Dan akan menjadi yang terdahulu. Bahkan seperti Daud, saya akan berlari begitu rupa mendahului semua orang. Untuk masuk dalam hadiratnya. Untuk menyelesaikan destiny. Untuk melihat lawatan terbesar. Amin. Oke, mari ikuti doa sama saya. Saudara, ikuti saya. Tuhan, kami adalah yang terdahulu.
dan tetap menjadi yang terdahulu. Bahkan kami lari begitu rupa, kami terbang begitu rupa, mendahului semua orang, menangkap hadirat-Mu, membawa kemuliaan, menyelesaikan segala sesuatu, menuntaskan dengan kuat. Kami tidak mengharapkan fasilitas, tidak butuh dimanja, tidak butuh untuk diperlakukan istimewa. Kami melakukan apa yang paling orang lain tidak suka. Kami menghadapi kemustahilan menjadi keajaiban. Kami menyelesaikan sampai hasrat-Mu yang terkecil. Kami ada untuk itu. Di dalam nama Yesus itu jadi genap dalam kami pasukan terdahsyat-Mu. Amin. 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 Saudara, itu yang pertama kali saya mau patahkan. Karena sejujurnya, saudara, sejujurnya, saya melihat ribuan orang-orang yang menjadi pendahulu saudara dan kemudian menjadi habis. Sejujurnya, saya melihat saudara ribuan hamba-hamba Tuhan yang dulu khotbah sangat ajaib. Saudara hari ini bahkan kehilangan iman. Sejujurnya, saya melihat orang yang dulu saudara kalau nyanyi satu lagu, seluruh saudara daerah situ sampai di luar diterpa hadirat Tuhan. Dan hari ini kehilangan cintanya. Karena itu pagi hari ini saya mau saudara benar-benar berkata, aku patahkan. Aku gak seperti itu. Bukan karena kekuatan kita. Tapi minta jaminan itu. Minta jaminan. Minta jaminan. Amin. Saudara mau minta jaminan? Saudara sungguh teriak minta jaminan. Saya tuh kalau lihat oma, dua oma. Saya tuh bahagia banget. Mari oma dan oma Mary. Nah, saudara ini oma cantik dan oma saudara. Ini oma sudah 80 berapa? Oma sekarang 81 ya? 81, 4 bulan, saudara ya. Dan ini paling suka menari, saudara. Saudara ini oma 81 4 bulan. Saudara nggak pernah miss doa pagi. Oma Mary sini, Oma Mary. Ini dua oma panutan saya. Saudara ya, ini dua oma panutan saya, saudara ya. Saudara yang satu ini oma 81. Saudara dan dia nggak pernah miss doa pagi kecuali ada alasan penting. Saudara dia datang selalu paling pagi. Saudara dia pernah kena kanker. Saudara dan sudah stadium akhir. Dan dia memutuskan tidak pakai apapun kecuali doa. Dan Tuhan sembuhkan secara sempurna. Saudara, dan kalau saudara pikir selesai kebaktian dia pulang, enggak. Saudara selesai kebaktian, saudara dia kadang-kadang mampir ke doa ke KA. Dan saudara dia merawat pohon mangga, saudara, dan berdoa di KA. Saudara hampir tidak ada orang yang melakukan itu. Saudara, dan dia tidak berhenti sampai situ. Kadang-kadang dia bilang, Bu, ya, saya mau doa di atas. Ini jemaatnya Pak Leo, saudara, jemaatnya Pak Leo. Oma waktu itu ikut ngarak tabut. Saudara, ini yang ya. Jam 4 pagi. Ngarak tabut. Dan saudara tahu ngarak tabut sama ngarak mahkota itu enggak jam 4 pagi. Mulainya doa dari jam berapa, Oma? Setengah 12. Setengah 12 malam, saudara. Dan Oma tidak terkalahkan. Jalan sepanjang kota Bogor. Mengarak tabut. Ini Oma kita. Yang muda, kalau kamu masih manja, pakai bolos, masuk angin. Saudara ya, kerokan. Kamu saya panggil Oma. Dia saya panggil pasukan terdahsyat. Oke, deal? Ya, awas ya. Pemenang semua rock yang muda-muda. Kalau dikit-dikit pusing. Siapa di sini yang kalau doa nggak kuat 1 jam, saya panggil Oma. Siapa yang masih suka pusing, masuk angin, sakit mah?
Saya panggil Oma. Di sini ada yang suka sakit, mah, pusing, capek. Mana ini opa? Ini opa? Opa? Opung. Oke, satu lagi. Nah, silakan duduk Oma. Ini Oma ajaib. Ini Oma ajaib. Saudara, pada waktu saya berkata, saudara, tolong kuasai masuk gereja-gereja. Saudara, dia langsung atur masuk ke gereja-gereja. Sudah berapa gereja, Bu? 500 gereja. Mari kita tepuk tangan buat Oma Sakti. Saudara, 500 gereja. Dan sampai hari ini beliau muridkan. Saudara, tidak mau dipanggil Oma, maunya dipanggil Cici. Nah, kalau perlu kakak katanya ya, karena sangat cantik. Saudara, tapi ini Oma loh saudara, ini Oma saudara. Saudara, beliau suaminya meninggal, membiayai dan membesarkan anaknya tanpa keluhan. Anaknya berapa, Bu? 3. Pada waktu suami meninggal umur berapa, Bu? 42. 42. Jadi sudah berapa tahun ini? Sekarang umur saya Enggak, sejak suami meninggal. 18 tahun. 18 tahun. Membesarkan anaknya. Saudara hidup sendiri. Dan sekarang semua anaknya juga udah pergi. Sekarang juga udah sendiri lagi saudara ya. Karena semua anaknya sudah menikah, sudah keluar ya. Saudara, tapi sekali lagi cucunya udah banyak saudara. Saya kalah. Cucunya berapa, Bu? 7. 7. Cucunya 7 saudara ya. Saudara, tapi sekali lagi enggak pernah berhenti. Saudara, setiap kali habis kebaktian hari Sabtu jam 4 sore dia bilang, Bu, saya ada acara di gereja. Saudara, 500 gereja. Ya, hari ini beliau muridkan. Sudah keliling ke negara mana saja, Bu, perang? Wah, Afghanistan. Saudara perginya yang santai loh saudara. Saudara kalau ditanya, saudara pergi kemana? Eropa. Malu. Saya panggil Oma kalau ke Eropa. Kalau mau jadi pasukan terdahsyat, pergi penginjilan kemana? Afghanistan. Nah, siapa yang ambil Afghanistan? Nah, belum ada kan? Saudara ya, siapa yang berani ambil Afghanistan? Nah, saudara, kemana lagi Oma? Tibet, saudara. Saudara, dan Tibet itu kalau naik ke atas hampir tidak bisa bernafas. Saudara, rumahnya aja maaf kata dari kotoran binatang. Betul ya Oma ya? Makanannya dibakar sama? Ya, sama kotoran juga. Sama kotoran binatang. Dan Oma ini gak ngeluh sama sekali. Suhunya berapa Oma? Wah, suhunya dingin banget, itu sesak napas. Saudara, itu minus 30, tambah saudara sesak nafas. Tapi sekali lagi, Oma ini tidak terhentikan. Dia bukan Oma, dia pasukan terdahsyat. Silakan Oma. Bentar ya. Ini mumpung dipanggil nih ngomong. Oma gak bisa kalau gak ngomong. Masalahnya ini kan Desember kan mau Natal nih. Gereja-gereja semuanya banyak yang gak Natal. Gereja-gereja yang kecil, yang miskin. Mereka gak punya uang, mereka kebingungan. Terus saya ini diangkat menjadi panitia Natal sama gereja-gereja. Pendeta-pendeta. Terus mereka mau bikin gimana Bu Mary? Kita bikin 5 wilayah. Natalnya di jalan-jalan. Di jalan-jalan. Jadi kalau di mana-mana sepi, nggak ada pujian penyembahan, nyanyi lagu Natal. Ini Natal Desember, pokoknya 3 hari 25, 24, 26, 27. Itu bisa tanggal ntar saya mau sounding sama Ibu Panglima. Iya, nyanyi di jalan-jalan. Terus kita bagikan souvenir, kita main musik, kita nyanyikan bahwa Yesus lahir, Yesus hidup. Nyatakan pada dunia Yesus kita ada gitu. Iya, terima kasih. Siapa yang mau bersama pasukan terdahsyat? Saya. Yang tidur di rumah takut. Saudara siapa? Oma dan Opa. Pokoknya siapa yang tidak turun suruh Injil takut. Bu, nanti tanya gini. Bu Mary, kakak Mary nyanyinya jam berapa? Mulai dari jam 7 sampai jam 12. Terus bilang nanti masuk angin, opung.
Oke, siap? Oke, mari. Saudara, saya baru membuktikan bahwa saya tidak opung. Saudara ya, saudara pelayanan pertama, saudara di tempatnya Bapak Leo sampai di rumah 12:30. Saudara saya tidur jam 4 saya berangkat. Saudara dan saya non-stop tidak tidur dan pelayanan sampai 12:30 lagi. Saudara dan saya dengan senyum dan berkata begini, saya buktikan saya tidak tidur lebih dari 24 jam dan saya tetap segar, tetap membawa lawatan. Saya mau berkata, saya tidak akan menjadi yang terkemudian. Saya bukan veteran, tapi saya pelatih saudara. Percayalah, saya akan lebih kejam melatih saudara supaya saudara lebih hebat 10 kali dari saya. Siap dilatih dengan sangat kejam? Pemenang mana suaranya? Jemaat mana suaranya? Ini tempat pelatihan, tempat pasukan. Bukan saudara ya, tempat santai. Oke, kalau saudara siap, maka saudara harus tahu, paksa dirimu. Paksa dirimu. Untuk belajar apapun yang di tanganmu, kau buat jadi berkat. Oke, kita lihat sekarang 1 Samuel 4 ayat 18. Ini kita tolak sama-sama. Ya, sudah nanti kita ambil yang selebihnya. Ketika orang itu memberitakan bahwa tabut perjanjian itu sudah direbut musuh, Eli jatuh, terlentang. Saudara, karena dia tua dan gemuk, patah lehernya, tewas. Saudara, dia 40 tahun memerintah. Dia berakhir seperti itu. Sekarang kita mau ikuti doa saya. Ini khotbah saya modelnya begini. Ini khotbah perang soalnya ya. Ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak akan jatuh. Kami tidak akan terlentang. Karena Tuhan menopang kami. Malaikatnya berjaga di sekeliling aku. Saya tidak akan menua. Saya bertambah kuat. Bertambah segar. Diperbarui setiap saat. Saya tidak menjadi gemuk. Tapi menjadi sehat. Menjadi tak terkalahkan. Tidak terhentikan. Saya tidak akan patah. Saya lentur. Saya fleksibel. Saya mudah dibentuk. Dan saya selalu siap. Saya tidak akan tewas. Saya akan diangkat di awan-awan. Terbang tinggi. Memerintah bersama Tuhan. Dan masuk kemuliaan. Selama-lamanya. Dalam maligai cinta. Selalu jatuh cinta. Selalu bersuka cita. Karena saya makhluk ilahi. DNA Kristus ada dalam hidup saya. Amin 3 kali. Amin. 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 Oke. Saudara, saya tidak suka, saudara ya. Tidak suka kalau ada orang beralasan. Dan karena saudara beralasan, saudara itu membuka pintu. Membuka celah buat iblis. Jadi misalnya nih ya, saudara beralasan begini. Saya kan sudah umur. Itu saja membuat saudara berhenti dipakai Tuhan. Lihat tadi Bu Mary. Saudara cucunya 7. Makanya dipanggil oma cucunya 7. Dan cucunya yang paling gede, dulu saya sampai suka guyon. Mau saya jodohin sama Joshua. Jadi saudara bisa kira-kira tahu lah. Ya. Saudara, anaknya saudara ya, cantik-cantik juga saudara. Saudara, jadi saudara tahu umur cucunya saudara. Saudara tahu bahwa dia sudah lanjut. Tapi dia tidak pernah menjadi tua. Dia makin kuat. Setiap kali nantangin saya, saudara. Nantangin saya. Tadi barusan nantangin kita lagi. Saudara ya, 24, 25, 26, apa? Jadi 4 hari, 3 hari. Ya, saudara nanti kita atur lagi. Tapi jangan biarkan dia bersuka cita. Karena apa?
dia menang dari kita. Amin. Kita harus lebih dari dia. Amin. Nah, sekali lagi ya. Jangan beralasan. Saudara, buat saya selalu ada alasan yang iblis coba sodorkan. Dia bilang, kamu ngomong berkali-kali anakmu gak mudeng. Saya bilang ini, Bliss, dengar ya. Anak saya boleh gak mudeng, saya akan ngomong 1000 kali. Sampai DNA ilahi tercipta dan mereka bahkan tidak bisa keluar. Karena itu jadi habit, kesukaan yang mereka lakukan. Jangan pernah ada satu alasan pun menghentikan saudara. Tapi punyalah 1000 alasan untuk bersyukur. Punyalah 1.000.000 alasan untuk menyintai Tuhan. Punyalah 1.000.000.000 alasan untuk tetap kuat dan terbang bersama Tuhan. Sekarang kita lihat saudara bagaimana orang yang punya low maintenance tapi high result. Saudara kita lihat, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. 3, 2, 1. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita kami meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ini namanya low maintenance, high result. Saudara, apa yang pertama? Saudara, kalau dicobai itu bersukacita. Itu ciri pertama. Saudara, ayo bilang, kalau saya dicobai, kalau saya dididik, kalau saya ditindas, saya bersukacita. Saudara, ini yang pertama. Saudara, saya suka ngomong begini ya, saudara. Kalau saudara masih punya uang cuma 5.000, itu kesempatan. All kasih ke Tuhan. Kasih ke Tuhan. Kalau saudara tidak punya mobil, itu kesempatan. Pergilah pelayanan jalan kaki. Dan sepanjang jalan saudara, sembah Tuhan. Karena kalau saudara sudah punya mobil, terus saudara bilang gini, mobil saya tinggal, saya jalan kaki, itu namanya bego. Saudara, saya bersyukur. Saya nggak pernah lewatkan kesempatan itu. Saudara, di awal pelayanan saya nggak pernah punya uang. Saudara, di awal pelayanan saya, untuk saya ke Jakarta, saudara, saya ini harus jalan kaki. Saudara harus jalan kaki dari rumah saya sampai ke depan Goro di situ. Terus kemudian setelah itu loncat naik bus, cari bus yang penuh. Kenapa? Supaya nggak bayar, saudara. Kalau busnya nggak penuh pasti ditagih. Kalau busnya saudara penuh pasti nggak bisa nagih, jalan aja nggak bisa. Saudara, jadi caranya triknya begitu saudara. Saya jalan, saudara, dari Kemang sampai ke depan Goro sekarang. Saudara, atau saudara dari Kemang sampai ke depan saudara Revo. Saudara, dan setelah itu saya tunggu sampai ada bus jurusan yang saya mau pelayanan, padat, nah itulah waktunya loncat. Saudara, dan setiap kali saya jalan, saya naikkan syukur. Saya bilang ini, Tuhan, momen ini gak pernah tidak akan berulang lagi. Karena saya tahu one day kamu berkati saya. Momen seperti ini gak akan pernah kembali. Karena saya tahu Tuhan pasti angkat saya tinggi. Dan momen ini Tuhan akan saya bawa untuk menjadikan sebuah alat penyembahan terbaik. Dupa yang naik. Dupa yang naik. Saudara, sekali lagi. Hari itu saudara saya juga dapat mercy. Di depan rumah saya loh, free. Tapi hari itu saya juga bilang, Tuhan, ini momen terbaik. Saya kasih mercy itu langsung ke Tuhan. Pas. Saya mau berkata, nak, kalau engkau bisa melewati setiap momen di bawah atau di atas dengan sukacita, maka itu adalah low maintenance, high result. Saudara, kemudian yang kedua, saudara, dia berkata meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan.
Saudara, hari itu seperti saya berkata, saya memulai pelayanan. Saudara, benar-benar gak ada uang. Sampai bayar listrik aja gak bisa. Saya masih ingat waktu Stephen minta sate. Bahkan untuk beli sate, saudara, sate pinggir jalan, saya gak punya uang. Tapi di dalam keadaan seperti itulah, saya temuin tukang sayur. Saya ke tempat sampah ambil sayur buangan. Saya temuin orang-orang yang punya toko. Dan saya minta barang yang kedaluarsa. Saya masak dan saya bikinlah makanan buat ribuan anak rumah singgah. Saudara, sekali lagi, kalau engkau ada di titik itu, titik di mana sepertinya engkau miskin, itulah waktu engkau penuhi hatimu dengan kemurahan dan jadilah berkat. Dan jadilah berkat. Saudara, tapi Tuhan bawa saya sampai hari ini. Saudara, dan hari ini kita kelimpahan. Tapi saudara, sekali lagi, buat hatimu, kesukaanmu adalah memberi. Saudara, setiap tahun, saudara, saya kenapa sih bikin jubah buat penari? Karena buat saya kesukaan saya adalah memberi. Saudara, untuk Tuhan bisa melihat dari surga. Buat saya kalau penari-nari, kenapa sih kalau jelek saya yang marah? Karena buat saya gini, itu persembahan saya, itu bunga saya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Seperti kasih bunga ke Tuhan dan bunganya kacau. Buat saya setiap baju, setiap tarian, setiap lagu, setiap saudara nada. Tadi saya sudah bilang sama Ibu Ruth. Saya bilang habis ini saya urusan sama mereka. Nyanyi lagu terima kasih kayak begitu, itu buat saya naik darah, saudara. Man of God sama pemusik, ya kamu nyanyi kayak tadi, itu bikin saya naik darah. Nyanyi lagu tadi terima kasih kayak begitu. Kenapa? Karena sampai kapanpun nak, belajar beri gak pernah yang biasa. Belajar beri dari seluruh hatimu. Belajar beri dari seluruh cintamu. Belajar beri dari setiap tetesan darahmu. Sampai setiap selmu. Berkata terima kasih. Sampai setiap selmu berkata Tuhan, I love you. Kalau aku boleh nari, aku boleh nyanyi. Itu sebuah kehormatan. Saudara, jangan pernah nyanyi dengan asal-asalan. Duduk di tempat ini jangan asal-asalan. Kalau saudara duduk di tempat ini dan saudara ngantuk asal-asalan, pulang aja. Karena saudara berarti datang tidak siap untuk memberi. Tapi kalau saudara mau memberi, belajar. Di luar tidak ada banyak yang bisa kebaktian. Di desa-desa saudara. Saya baru pulang dari Singkawang, saudara tahu mereka harus 12 jam untuk satu kali kebaktian. Karena mereka sudah 8 bulan tidak ada kebaktian. Dan mereka itu sekali jalan loh saudara 12 jam. Pulang 12 jam. Mereka naik truk gak naik bus. Dan mereka bisa persembahkan cinta. Saudara kesini mungkin cuma 2 jam. Bahkan kalau beberapa cuma nyebrang. Tapi engkau tidak bisa persembahkan cinta. Buat hatimu ini gede. Buat hatimu penuh dengan kemurahan. Dengan cinta. Dengan persembahan. Saudara, dan dikatakan di situ. Saudara, mereka memberi. Melampaui kemampuan. Ini istilahnya begini ya. Kalau badan. Saudara lari nih ya. Saudara dan sudah sangat capek. Paksain. Saudara pernah lihat
film yang saya pernah tunjukkan, yang kita pernah nonton. Dia udah tangan hancur. Saudara, badan udah enggak 3 hari 3 malam enggak makan. Saudara, dan dia bilang, one more Lord, one more, one more. Satu lagi jiwa, satu lagi diselamatkan, satu lagi kemenangan. Itu namanya melampaui kemampuan. Saudara, setiap kali dalam hidup saya, saudara, saya tahu nggak mungkin saya nggak punya uang buat bikin Monas. Saudara, dan kalau hari ini mulai tanggal 14 sampai tanggal 19 kita akan bikin retret. Kalau saudara tanya ada uang, belum. Belum ada. Tapi itu kita, itu DNA kita. Selalu memberi, melebihi kemampuan. Kita akan buat retret di saat kita tidak ada uang. Saudara, di saat orang tidak bisa memuji menyembah, kita akan buat saudara di jalan-jalan. Di saat semua orang tidak bisa, kita akan nginjil saudara di 34 provinsi. Kita akan berkata, Tuhan, karena seperti tadi dikatakan, semakin kita lemah, semakin miskin, maka kekuatan Tuhan akan semakin nyata. Saya berdoa pagi ini, kita akan tutup. Saudara, dengan satu kata saja. Saudara, dengan satu ucapan syukur. Saudara, kita mau berkata, I just want to thank you. Saudara, lagu ini adalah lagu yang hampir setiap saudara saya ulang tahun, saya nyanyikan. Saudara, lagu ini berkata, I just want to thank you. Buat saya udah gak ada permintaan. Dia buat terlalu banyak. Kalau kita deklarasi itu karena perintahnya. Dan sebenarnya itu hatinya cuma supaya kita itu dilibatkan, sepakat. Saudara, dia suruh kita deklarasi. Kalau kita perang, yang perang juga siapa? Tuhan. Tapi supaya saudara kita itu dapat kedudukan di surga, saudara, dia libatkan kita perang. Dan saudara, kalau saudara tahu, itu seperti begini ya. Sekali lagi buat contohnya gampang tuh Miel. Saudara, Miel tuh gak bisa apa-apa. Yang bisa tuh Ica, semua yang loncat, Kak Obed. Kalau Miel diajak nari, bukan karena dia bagus. Bukan karena dia bisa nari. Bukan karena dia spesial, no. Karena saya mau dia ikut sedikit aja. Dan bisa masuk dalam anugerah, kemuliaan, kasih. Sedikit aja. Boleh dilayakkan walaupun sebenarnya enggak layak. Dan itulah kita yang perang malaikat, yang menjara malaikat. Saudara, yang melakukan dan memberi kekuatan Tuhan. Kalau kita boleh ikut nari, perang, deklarasi. Kita itu cuma Miel. Yang cuma lo nggak kita. Ditepuin tangan lagi. Jadi kalau sampai nggak tahu diri. Kalau sampai kita sudah begitu melakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Nggak usah. Siapa yang tidak sungguh-sungguh dan tidak bersyukur dan itu jadi beban, gak usah ikut 1 Desember. Gak usah ikut 12 Desember. Dan gak usah ikut 24, 25, 27. Tapi mereka yang berkata, Tuhan, tiap helaan nafasku adalah ucapan syukur. Lagu ini berkata,
Aku ini dibuat cuma untuk taat, sesimpel itu. Aku ini dibuat dalam segala keadaan cuma bersyukur, sesimpel itu seperti yang Bunita bilang. Sesimpel itu. Dan biar itu manis. Biar itu menyenangkan Tuhan. Kita akan tutup session pagi ini. Disambung dengan yang lain. Dengan I just want to thank you.